Nah, tadi ada yang nanya, Ustazah, bagaimana tata cara mandi wajib yang benar? Yang pertama, teman-teman dianjurkan untuk kita mulai boleh ya? Boleh ya. Yang pertama, teman-teman dianjurkan siap Mbak Tia untuk cebok dulu sebelumnya. Nah, setelah cebok, lalu kemudian kita bisa melakukan wudhu, sunnah tidak wajib. Lalu setelah itu kita bisa melakukan yang namanya pasang niat. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Lalu ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah. Setelah itu teman-teman boleh mandi seperti biasa, boleh pakai sabun dan seterusnya ya, aman ya. Oke, tadi siang nggak live, tadi siang kerjaanku belum selesai, semoga Rabu kita udah normal ya. Oke, siap ya, cebok dulu dong. Ustazah, saya baru pisah anak sama anak yang lagi mondok. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa berpisah di dunia, yang penting nanti merasakan manisnya anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. No pain no gain ya, no pain no gain. So teman-teman nggak ada masalah untuk anaknya merasakan indahnya nanti di akhir ya. Ustazah, zikir apa setelah sholat tahajud? Bebas aja ya, bebas aja, oke? Ustazah, kalau sholat awabin berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 6 rakaat. Ya, kalau mau 4 rakaat ya 2. Kalau mau 2 rakaat ya 2 aja. Dari maghrib menjelang isya, rakaat pertama dan rakaat kedua dianjurkan membaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Ustazah, oke, aman ya. Iya, siap ya. Teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Ustazah, sebentar, aku kecilin dulu nih ininya nih, backlight ya, kacamataku ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, oke, Malaysia belum bisa ya, teman-teman ya. Malaysia belum bisa. Oke, Ustazah, kalau sudah kesiangan tidak pakai qobliyah subuh ya? Tergantung. Kalau masih ada waktu subuhnya, masih bisa tuh qobliyah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, tentu nggak usah lagi. Fokus aja dengan yang namanya sholat subuh ya. Karena sholat qobliyah dan ba'diyah itu hanya bisa dikerjakan selagi masih ada waktunya. Kalau waktunya udah habis, udah nggak bisa. Waktu sholatnya udah habis ya. Ustazah, kalau orang tua mendoakan anaknya yang buruk, insya Allah tidak mustajab. Insya Allah itu tidak mustajab kalau anaknya cukup beriman ya. Maka hati-hati, memang ucapan orang tua terkadang yang buruk kepada anaknya akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Jadi kalamul aulad fil ghadab mustajab ya. Tetap kalau seandainya orang tuanya itu tidak ridho karena kesalahan fatal, itu tetap ya, tetap kena anaknya. Makanya saya sering bilang kepada orang tua, kontrol diri, jangan sampai mendoakan yang buruk kepada anaknya. Oke. Ustazah, obat penyembuh dari cacing jangan. Selagi masih ada yang halal, maka yang halal dulu ya. Ustazah, kalau sholat hajat boleh dilakukan 2 kali nggak? 6 kali pun boleh, 12 rakaat. Sholat hajat bisa 2, bisa 4, bisa 8 rakaat ya. Ustazah, kalau udah masuk waktu sholat tapi belum azan, nggak apa-apa. Mungkin muazin di tempat kita ketiduran, maka boleh aja kita sholat. Yang penting udah ada waktu sholatnya ya. Oke, 2 pagi 2 malam Mbak Yuni ya. Nanti aku jelaskan lebih lanjut ya. Oke, Ustazah, bagaimana cara sholat witir yang benar? Mbak Yuni nanti jam 9-an aku jelaskan ya. Cara sholat witir yang benar. Jadi witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Batasnya adalah azan subuh ya teman-teman. Ketika teman-teman habis isya, kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian setelah itu teman-teman witir, boleh. Tengah malam pengen tahajud, boleh. Tapi jangan witir lagi, karena witir cuman boleh 1 kali. Atau habis isya teman-teman gak witir, tengah malam tahajud, boleh. Witir, boleh. Yang penting sebelum isya, teman-teman udah belum witir. Jadi intinya witir itu cuman boleh 1 kali aja. Bagaimana caranya? Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau mau 3 rakaat, 1 kali salam, sengaja aku sholat witir 3
3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi sholat witir nggak ada tahiyat awal. Sholat hajat bisa beberapa kali setiap hari bisa. Kalau mandi junub nyiram anggota badan cuma 2 kali, yang lalu biar berlalu, lain kali sunnahnya adalah 3 kali ya. Ustazah, oke, batas sholat isya masih bisa dilakukan tengah malam, tapi jangan keseringan, jangan dijadikan kebiasaan. Banyak orang-orang yang selalu menggandengkan sholat isyanya di waktu tahajud. Saya nggak sholat isya, nanti isyanya di waktu tahajud aja. Kalau karena ketiduran boleh, tapi kalau disengaja nggak boleh. Kenapa? Karena tabiat sholat isya di awal waktu, sementara tabiat tahajud di ujung waktu. Jadi jangan dibiasakan, nanti jadi lalai kecuali ketiduran. Tidur pun hati-hati, jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah itu nggak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Oke. Ustazah, sebenarnya tadarus subuh, al-waqiah atau yasin bebas aja kok. Ustazah, iya, zikirnya apa supaya dapat jodoh? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Oke, Ustazah, oke, jodoh udah tuh aku sematkan tadi ya, udah aku jelaskan ya. Ustazah, apakah ada ba'diyah subuh? Nggak ada, yang ada cuman qobliyah, ba'diyah nggak ada ya. Ustazah, afdolnya duha berapa rakaat? 2 maksimal 12 rakaat. Untuk pemula 22 aja dulu ya, 22 aja dulu ya. Ustazah, kalau seragamnya pakai celana panjang itu gimana? Tetap nggak boleh sebenarnya. Coba dinegosiasi karena negara kita bukan negara Islam. Itu problemnya Mbak. Kadang-kadang ketat pula. Kalau aku bilang boleh, dosa aku ya. Ustazah, oke. Jika tertinggal sholat zuhur tapi dalam perjalanan, lalai dan berdosa. Jadi sholat zuhur dalam perjalanan jangan ketinggalan. Kan bisa sholat di mobil, di mana arah mobil di situ arah kiblat. Kecuali kalau jarak perjalanannya di atas 85 dan 89 km itu boleh dijamak. Sholat pakai baju tanpa lengan selagi mukenanya ketutup 100% tidak transparan tidak masalah. Kecuali kalau seandainya kecuali kalau seandainya transparan ya teman-teman. Kalau transparan itu fatal ya, karena membuka aurat dalam sholat, ada nggak ada orang, itu membatalkan ya. Ustazah, oke, kalau gamis yang dipakai menyapu tanah boleh nggak dibawa sholat? Boleh, karena tanah atau debu itu justru bisa mensucikan najis, kecuali dia kena tai ayam dan seterusnya ya. Ustazah, jangan cepet-cepet saya lupa doanya. Iya nih, Ustazah nih cepet-cepet kali pun, iya kan? Nah, doa yang mana? Doa yang mana? Coba ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Mau nanya, sedekah subuh dikasihkan ke anak sendiri boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Sedekah subuh itu bebas aja kok. Iya. Sholat taubat dulu atau sholat duha dulu bebas aja kok, nggak ada masalah. Ustazah, oke, sebentar ya. Orang tua tidak sholat gimana? Ya, yang pertama khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan akal dari orang tua itu. Yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Kalau diingatkan dan dia marah, bantah dengan bantahan yang baik. Kemudian yang ketiga, wala taqnatu mir rahmatillah. Orang tua yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi menjadi orang tua yang paling taat. So teman-teman jangan putus asa dengan rahmat Allah, karena hidayah Allah yang tanggung, Allah yang atur. Yang penting teman-teman pokoknya adalah ingatkan dan doakan ya. Oke, Ustazah, sholat witir langsung 3 rakaat ya? Boleh. Sholat taubat setelah isya? Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, nah boleh aja nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya.
Sholat asar itu ada sunnah qobliyahnya, ada. Sebelum asar ada, sebelum maghrib ada, sebelum isya ada. Tapi dia cuma sunnah muakkad, dia tidak sampai ke dia cuma sunnah ghairu muakkad, artinya dia sunnah biasa, dia tidak sampai ke sunnah muakkad, tapi ada ya. Tapi dia ada. Ustazah, oke aman ya. Siang tadi nggak live, aku nggak sempet nih. Hutang durasi banyak banget guys. Ya udahlah, dijalani aja ya teman-teman ya, karena yang ini harus dikerjakan juga, kerjaan yang ini harus dikerjakan juga, tapi oke lah ya kan. Ustazah, apa sih doa supaya anak sebentar cepet kali kayak rudal? Ustazah, gimana membuat sebentar ya? Sebentar. Kalau sudah puasa Daud tiba-tiba berhenti karena nggak kuat, nggak apa-apa. Yang namanya puasa Daud dia tetap sunnah ya. Jadi kalau nggak kuat, sakit, pengen makan, nggak masalah ya. Ustazah, oke. Sholat apa tadi Al-Ikhlas 6 kali? Namanya sholat awwabin ya. Sholat sunat awwabin. Oke. Ustazah, oke. Jam sostek yang tidak diambil bertambah sendiri uangnya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kan karena dia nambah, karena memang tiap bulannya nambah. Ustazah, oke. Kita nolak berhubungan, tapi capek banget, suami tetap maksa. Oke. Baik, perempuan tidak boleh menolak kalau suaminya perlu. Tapi suami juga punya adab, jangan mengganggu ketika istri nggak siap. Coba di jalan tengahin aja ya. Ustazah, doa biar anak diterima di sekolah secara khusus nggak ada, karena tidak ada orang sekolah pada masanya. Jadi doa aja pakai bahasa Indonesia. Lakukan sholat sunat hajat, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, kayak gitulah ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau qobliyah zuhur 4 rakaat langsung apa 2-2? 2-2 boleh supaya lebih gampang ya. Setelah salam bangkit lagi. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku qobliyah zuhur lagi 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, adakah doa untuk menjual kendaraan? Secara khusus nggak ada. Ya, kalau teman-teman punya hajat, misalnya pengen jual rumah ya, kemudian pengen jual motor, pengen jual tanah, pengen jual rumah, maka teman-teman sangat dianjurkan untuk melakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian teman-teman salam kanan, sholat subuh kayak sholat subuh biasa. Lalu kemudian salam kanan, salam kiri, banyak meminta hajat ya. Teman-teman yang baru mampir, share tautan, tap layarnya, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau cuman ngerjain sholat sunnah 5 waktu tanpa mengerjain sholat 5 waktu tanpa mengerjakan yang sunnah, nggak apa-apa, tidak sampai berdosa sih, cuma sayang aja kalau nggak dikerjakan ya. Kalau suami bertaubat, istrinya tetap kasar sama suami, itu gimana? Mau taubat atau nggak taubat, menyakiti hati orang lain berdosa. Minta maaf di dunia atau akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Oke, aman ya. Doa agar anak sadar akan ibadah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Itu doanya ya, supaya kita punya anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin ya. Ustazah, fajar dengan qobliyah subuh sama enggak? Sama aja. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya. Ustazah, sholat awabin boleh dikodo di waktu maghrib. Maksudnya gimana? Awabin dengan kodo sholat 2 hal yang berbeda ya.
Oke, Ustazah, doa memiliki keturunan. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ada yang bisa catat doa jodoh, teman-teman? Ini ya, coba aku sematkan ya, ini doanya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya, Ustazah jelaskan lagi sholat rawatib. Oh, nggak tercatat kemarin. Jadi rawatib itu ada dua. Pertama rawatib qobliyah, yang kedua rawatib ba'diyah. Qobliyah adalah setelah sholat fardu, ba'diyah adalah sebentar. Qobliyah adalah siapa Mbak Sundus ya. Qobliyah adalah sebelum sholat fardu, ba'diyah adalah setelah sholat fardu. Kapan dia? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Coba kita pelan-pelan geng ya, sebentar dulu ya teman-teman, ini harus sinyal tinggi nih ngafalnya ya. Pelan-pelan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, ini adalah jadwal kita ingin melakukan sholat sunnah qabliyah dan sholat sunnah ba'diyah ya. Qabliyah dan ba'diyah ya. Nah, itu ada 12 rakaat, dan jangan lupa kerjakan 12 itu untuk menyempurnakan ibadah sholat kita. Ustazah pengen punya keturunan cewek, secara spesifik nggak ada doanya. Jadi gini Mbak ya, teman-teman coba fokus. Ketika teman-teman Ustazah doa pengen anak cewek, Ustazah doa pengen jual kendaraan, Ustazah doa pengen anak kembar, doa pengen anak perempuan, itu kan tidak ada dalil secara spesifik, karena pada masanya nggak ada orang punya keinginan seperti itu, iya kan? Maka teman-teman semuanya, kalau ada doa yang tidak ada dalil dalam Al-Quran, doanya secara spesifik, maka teman-teman boleh melakukannya dengan bahasa Indonesia aja. Oke? Nah, lakukan sholat hajat kalau bisa. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Kul ndak masalah. Siap Mbak Oma ya. Lalu kemudian sholat hajat itu salam kanan, salam kiri. Lalu kemudian teman-teman boleh lakukan doa seperti yang teman-teman inginkan pakai bahasa Indonesia. Ustazah, bolehkah qobliyah zuhur kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat? Boleh, nggak jadi masalah ya. Kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat boleh, itu nggak jadi problem ya. Ustazah, sholat subuh saya kunut, tapi sholat witir saya tidak kunut, nggak jadi masalah ya. Bolehkah sholat hajat dikerjakan setelah sholat duha? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, sholat hajat kapan aja waktunya? Niat sholat hajat, oke, aku jelasin ya. Nah, coba pelan-pelan. Tadi aku menyampaikan tentang sholat rawatib ya. Sholat rawatib. Coba aku pelan-pelan ya. Ini sholat sunnah ya ceritanya. Nah, sholat rawatib itu kan yang qobliyah, yang apa namanya, yang sunnah muakkad itu kan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya kan teman-teman ya, setelah isya. Nah, itu dikerjakan sebelum dan setelah sholat fardu. Tapi kalau teman-teman ceramah ya enggak main takraw, ini enggak lagi ceramah, ini lagi main bola voli ya. Jadi kalau teman-teman melakukan yang namanya sholat hajat itu kapan za? Sholat taubat itu kapan za? Sholat istikharah itu kapan za? Nah, ini aku jelasin ya, bahwa sholat hajat, wudhu, tahajud, tahiyatul masjid, kemudian sholat taubat, itu bisa dikerjakan kapanpun ya. Nggak lagi main catur, bercanda saja. Oke ya, sabar za. Enggak, aku bercanda saja. Oke, aku ulang ya teman-teman ya. Sholat taubat, kemudian hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, itu bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi ya.
Ustazah, aku sholat hajat itu kapan ya? Sholat taubat itu kapan ya? Sholat istikharah itu kapan ya? Bisa kapanpun, siang dan malam ya. Bercanda saja, ya siang dan malam ya. Jadi habis duha boleh, setelah duha boleh, sebelum tidur boleh, bangun tidur boleh ya. Kecuali habis asar dan habis isya, habis asar dan habis subuh ya. Ustazah, sholat awabin hanya 2 rakaat cukup lah ya. Sebelum asar tidak masuk ada. Sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya ada. Cuma tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa. Doa penyabar Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Itu cukup kok Ustazah. Oke. Jam berapa bagusnya tahajud? Nah, kalau ditanya bagus, ada jam bagusnya. Jadi gini, tahajud itu kan sholat malam. Maka malam itu dibagi 3 ya. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Aku ulang, sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, afdolnya tahajud itu kapan? Afdolnya adalah sepertiga malam terakhir, jam 2 malam sampai azan subuh kalau mau afdolnya ya. Oke, kacamata mantul ya. Ini gak selesai dari tadi, aku udah berusaha tapi nggak bisa. Udah, kita nikmati aja. Ini malam terakhir kok, besok udah malam aku udah nggak lagi kayak gini ya. Ustazah, oke, sholat awabin itu apa? Mengampunkan dosa kita ya dari maghrib menjelang isya ya. Ustazah, oke, aman ya. Nah, itulah teman-teman, mantul ya. Tadi aku nggak pakai kacamata, nanti ketahuan usiaku. Makanya aku pakai tetap biar kelihatan lebih dewasa sedikit lah ya kan. Nah, kalau aku buka lah kacamata, teman-teman nggak mau bertanya nanti ya, nggak meyakinkan aku kalau nggak pakai kacamata guys. Jadi ini kacamata pencitraan nih guys ya. Oke, biar nggak dewasa sedikit ya kan. Nah, Ustazah, oke, sebentar ya. Biar nggak dewasa sedikit ya kan guys. Lumayan lah ya kan, lebih dewasa 5 tahun 7 tahun jadilah ya kan. Ustazah, sebentar ya. Bayar Ramadan boleh nggak dibarengi dengan puasa Senin dan Kamis? Satu niat satu amal aja ya Mbak. Jadi satu niat satu amal aja. Jadi karena yang satu wajib, yang satu sunnah ya kan. Jadi kalau bisa jangan. Memang ya ada Imam Az-Zakaria menyatakan boleh digabung. Tapi gimana pun ada pendapat yang membantahnya ya. Ustazah, tanpa tidur bolehkah kita tahajud? Afdolnya adalah tidur dulu walaupun cuman sekejap ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, saya keguguran 3 kali dan usaha dan ikhtiar, hasil masih 0, harus gimana ya? Nggak apa-apa, Allah itu pasti punya maksud. Entah nanti kalau kita punya anak terus kemudian anak itu melawan sehingga membuat kita menjadi sakit, entah kalau kita punya anak kita nggak siap dengan amanah yang lebih besar ya, pasti Allah punya maksud untuk sesuatu yang terjadi pada diri kita ya. Ustazah, oke, gitu ya. Untuk sakit kencing manis, madu, oh ya nanti ya aku jelaskan ya madunya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Salam, saya sebentar ya. Bolehkah saya sholat taubat dan sholat hajat dikerjakan 2 kali salam? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Lucu ya Ustazah. Oh iya, sama-sama ya Mbak. Nggak kok, aku nggak lucu, aku dewasa kok Mbak. Lagi tidur aku dewasa. Cuek aku orangnya kalau lagi tidur ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Bentar ya.
Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita bersama belajar di akun ini, semoga teman-teman dapat insight ya. Ustazah, oke, tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat. Ini rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Kita anggap 2 saja dulu. Nah, sholat kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid ya, kemudian teman-teman sujud. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Jadi kalau teman-teman lupa rakaat, lakukan sujud sahwi. Aku ulang, sujud sahwi itu adalah sujud kalau lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 sih, doa 2 atau 3 sih, maka anggap saja 2 dulu. Nanti setelah tahiyat akhir tuh, setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar. Ya, gak usah baca apa-apa, sujud subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Lupa rokaat, sujud sahwi ya, gitu caranya. Oke. Ustazah, iya, taubat di waktu asar. Sholat taubat di waktu asar, sebelum asar boleh, setelah asar nggak boleh, karena tidak ada sholat setelah asar ya. Ustazah, kalau tidak sholat asar yang benar, iya, gimana Mbak Zene Usiwa? Oke, nama Mbak aja lebih berat daripada beban hidupku. Mbak Zene Sewa ya. Ustazah sewa pula. Ustazah, sebentar ya. Apakah boleh baca Al-Muluk sebelum tidur? Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, kalau tidak sholat asar, apakah benar ibadahnya tidak diterima? Tidak ya, tidak benar sekali ya. Ustazah, boleh nggak baca Al-Quran Latinnya tapi nggak bisa Arabnya? Gini, Quran Latin itu adalah Quran yang didesain untuk belajar. Jadi bukan Quran yang bisa dipakai selamanya. Jadi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Jadi Quran Latin itu bukan untuk baca Quran Latin seumur hidup, tapi untuk belajar. Karena yang mau dapat pahala adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dari Arabnya ya. Ustazah, oke, temanku taunya sholat witir itu adanya pas taraweh aja. Gimana cara jelasinnya? Banyak kok yang nganggap kayak gitu. Jemaah-jemaahku juga banyak yang tadinya menganggap witir itu cuman di waktu taraweh aja. Ya, dalilnya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama sholat witir, yang kedua adalah sholat duha, yang ketiga adalah puasa yaumul bid ya. Rasulullah itu sepanjang hidupnya berusaha tidak meninggalkan witir, tapi Rasulullah pernah meninggalkan tahajud. Jadi pengumuman bahwa sholat witir itu bukan sholat di dalam bulan Ramadan saja, tapi witir itu adalah sholat dalam dan di luar Ramadan ya. Ustazah, bolehkah puasa Daud semampunya aja? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, kalau makan daging persembahan yang nggak boleh, kita kan muslim ya. Ustazah, benar sekali ya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, aku nunggu iya Mbak Atun. Larangan ikhram memakai wangi-wangian, maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman pergi umroh itu, waktu ambil niat mikot kan teman-teman mampir tuh. Kalau landingnya di Mekah kan, landingnya di Madinah,
teman-teman ngambil mikotnya kan di Yalamlam ya, di Jeddah, atau kalau landingnya di Jeddah ya. Tapi kalau teman-teman dari Madinah ke Mekah itu kan landing itu kan ngambil mikotnya di Bir Ali. Orang yang dalam ihram dia udah berniat untuk umroh, dia tidak boleh berdarah, kemudian dia tidak boleh memakai wangi-wangian ya, pakai minyak telon, kemudian pakai parfum, itu memang tidak boleh. Itu pantangan ihram. Menikah, berhubungan, bercumbu ya, kemudian berdarah, kemudian dia suka melakukan yang namanya semacam dia suka misalnya menghindarkan ya, atau melakukan hal-hal yang dibatalkan dalam ihram, itu nggak boleh. Makanya biasanya kalau aku bimbing jemaah itu biasanya aku bilang, ibu-ibu minyak telon, minyak kapak, minyak kapuk, minyak GPU sembunyikan semua, karena ibu-ibu kan suka pakai minyak ya kan, sembunyikan semua. Yang kakak-kakak pokoknya skincare, parfumnya serondokkan semuanya. Yang bapak-bapak semua buka sepatu, bapak-bapak tak boleh pakai sepatu, dia harus pakai sendal yang tumitnya nampak. Bapak-bapak mesti buka topinya karena harus buka kepala saat ihram. Banyak sekali ya ihram itu yang mesti dipersiapkan. Ibu-ibu nggak boleh keluar-keluar lagi rambutnya ya. Nah itu banyak sekali, nanti tour leadernya akan menyampaikan ya. Ustazah, menjalankan puasa Daud apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah bersabda, andaikan dibolehkan aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku, tapi karena tidak diwajibkan aku akan sunnahkan puasa Daud untuk umatku, dan puasa Ramadan kuwajibkan untuk umatku ya. Bangun tengah malam baiknya tahajud dulu atau hajat dulu, bebas ya. Ustazah, sholat taubat itu diwajibkan mandi taubat dulu? Ndak juga. Setelah maghrib ketiduran, bangun jam 9, boleh nggak langsung tahajud? Boleh. Isya langsung tahajud, tapi jangan jangan tidur ya sebelum Isya, kecuali teman-teman dalam kondisi benar-benar ketiduran ya. Karena jangan tidur di 3 waktu. Yang pertama, jangan tidur sehabis subuh. An-naum ba'da subuh yazhabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Kemudian jangan tidur habis asar, dan jangan tidur sebelum maghrib sebelum Isya. Yakrahun naum qoblal Isya. Rasulullah itu tidak suka ngelihat orang-orang yang tidur sebelum Isya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Makruh tidak, benar sekali ya. Nah, gimana ya kalau menantu sama mertua bersentuhan wudhu, itu mahram ya Mbak, mahram sementara karena ikatan pernikahan ya. Oke, Ustazah, habis subuh, habis asar, betul sekali ya. Kenapa pertanyaan saya nggak dijawab? Mungkin terfilter. Coba ganti bahasanya dengan bahasa lain ya. Oke, Ustazah, puasa Yaumul Bid bulan ini kapan? Akan aku ingatkan ketika udah dekat waktunya, insyaallah. Teman-teman cukup klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Baru kita berteman bersama belajar di akun ini ya. Ustazah, saya mau madunya. Oh iya, siap madu ya. Oke, Ustazah, makmum masih belum selesai baca iftitah, sedangkan imam sudah baca Al-Fatihah. Maka jawabannya adalah diem. Jadi sholat berjamaah itu adalah ketika imamnya baca Al-Iftitah, makmumnya baca iftitah. Seketika imamnya baca Al-Fatihah, langsung makmumnya diem. Ketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Seketika imamnya panjang ayat pendeknya ya, maka teman-teman makmumnya cukup dengarkan saja. Tapi ketika imamnya itu udah selesai ayat pendek, si imam belum selesai Al-Fatihah, ruku ikut imam ya. Madu saya juga udah habis, siap ya, jam 9-an ya. Beli 1 madu bisa, nggak harus 2 kok ya. Madu rematik ada, rematik itu madu rambutan. Nanti kalau beli akasia dan rambutan bundling kita harganya menarik ya. Ustazah, kita satu rumah dengan menantu, apakah kita harus pakai jilbab? Menantu mahram ya, karena ikatan pernikahan ya. Ustazah,
Sahkah wudhu bagi orang yang rambutnya diwarnai? Sah. Hanya saja mewarnai rambut itu syubhat, haram, jangan dilakukan lagi. Ke depan kita perbaiki ya. Sama dengan sahkah sholat orang yang bertato? Sah. Aktivitas tatonya yang berdosa, tapi kalau dia sholat itu sah. Cuma kalau bisa dia hijrah, dia hapus dulu, lalu kemudian setelah itu dia boleh melakukan sholat seperti biasa ya. Ustazah, habis subuh tuntas zikir ngaji, bolehkah tidur? Oh, tidurlah, tidak apa-apa. Bolehkah tidur? Tidur mubah guys. Ya boleh ya. Ustazah, oke, bersentuhan dengan suami setelah wudhu. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Aku ulang ya. Imam Syafi'i bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal. Imam Hanafi bilang batal kalau muncul syahwat aja. Madu rematik, ya, madu rematik, ya. Kok gitu jawabannya ya? Ya benar. Rematik, rematik, pengapuran, nyeri sendi, sakit tulang, tumit, lutut, pinggang, ya kayak pengapuran, saraf kejepit, ya kemudian lutut copot, pinggang copot, mau berdiri tumit gak enak, mau sujud lutut nggak enak, itu boleh ke madu rambutan ya. Tuh kramku udah sembuh, masya Allah, nanti COD madunya. Tapi kalau kayak asam urat, diabetes, hipertensi, kolesterol, asam lambung ya, keputihan, itu madunya akasia nanti. Kalau beli 2 aku turunin harganya ya. Ustazah, oke. Oh, kalau makmum gak hafal kunut, imamnya kunut, ya amin aja, amin nggak masalah ya. Rambutan masih ada hipertiroid akasia ya mbak, hipertiroid akasia ya. Oke, Ustazah, kolesterol akasia ya. Gimana beli madunya? Di etalaseku. Sebentar lagi teman-teman bisa beli madunya ya. Saat bumil busui boleh minum madu, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, bolehkah mandi junub pakai air hangat? Silahkan ya. Mau kesemutan madu, wah, madu semua. Ambeien keluar boleh sholat. Darah itu najis, tapi kalau darah itu berada pada wilayah sakit dia najis ma'fu. Nanti ambeien minum madu rambutan. Saraf kejepit rambutan. Nah rambutan ya, hamil boleh minum. Autoimun akasia ada majang. Nanya madu semuanya. Oke, coba baca bismillah. Saat hamil bisa minum madu ya. Oke, Ustazah, seperti biasa ya guys, semoga Allah mudahkan ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Alia. Kira-kira teman-teman ada ragu apa lagi nih? Atau sudah pada pinter-pinter nih? Siap Mbak Siva ya. Tadi malam ya kita terakhir ketemu ya. Kok rasanya udah lama? Oh mungkin karena siang kemarin kita nggak live ya. Siap ya, aman ya. Siap Mbak Nining, Mbak Siva, dan Mbak Suhera. Yang tadi nanya, oh naik ferry bisa yang paling gampang kalau doa ada naik ferry. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu bisa ya. Oke, siap ya. Jam 6 aku tunggu. Iya, nggak jadi. Jadinya jam 8 dan jam 10 Mbak Yen ya. Oke, dah. Oke, aman ya. Siap ya. Siap Mbak Latifah ya, Mbak Raisya. Oke, nah oke, dah kita mulai ya. Kalau kita membantu ekonomi guru ngaji, apa kita keutamaannya besar pahalanya? Karena meringankan beban orang dan orangnya sudah jelas ya. Artinya kalaupun ada uang yang dikasih kepadanya, pasti digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Jadi bukan untuk hal-hal lain ya. Jadi nggak apa-apa, atau teman-teman seperti ngasih guru ngaji atau sekedar memberikan bayaran untuk lampu masjid, listrik masjid, itu bisa ya. Oke, Ustazah, anak belum diakikah. Mengakikahkan anak tidak sampai kepada status fardu ain. Dia sampai kepada sunnah muakkad saja ya. Oke, Ustazah, sebentar. Ustazah, saya mau tanya, tahu jumlah sholat maksudnya gimana? Kalau bunda lihat, oh
ibu lihat susah. Wallahu a'lam bishawab. Gimana pertanyaannya guys? Coba teman-teman ambil nafas ya, sambil pelan-pelan ngetik ya teman-teman ya. Siap ya. Ustazah tahu jumlah sholat yang harus dikodo. Oh, kalau tahu jumlah sholatnya dikodo. Setelah sholat, nah teman-teman berdoa. Ya, setelah sholat berdoa pula. Nah, teman-teman boleh melakukan sholat dengan niat sengaja aku kodo zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Udah, setelah itu lalu teman-teman melakukan yang namanya sholat seperti biasa ya. Sholat menjalankan sholat dalam menjalankan ibadah umroh duduk di kursi karena kaki nggak bisa ditekuk, nggak apa-apa, di sana ada kok alatnya atau di sana ada kok kursinya ya, nggak ada masalah ya. Yang penting ada yang menjalani anak kita. Kalaupun anak kita nggak ada yang mau bawa kursi, kita bisa dibayarkan ke jasa yang ada di sana ya. Tapi kalau sholat umroh dalam keadaan berduduk nggak masalah. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk ya. Bolehkah kita tayamum di rumah sedangkan kita masih sering ke toilet lihat air? Nggak boleh. Tayamum itu hanya bisa dikerjakan kalau teman-teman itu air wudhunya itu nggak ada sampai 40 rumah. Selagi masih ada air wudhu, maka boleh wudhu pakai galon, boleh wudhu sampai teman-teman itu ke rumah tetangga atau cari masjid terdekat. Kecuali kalau seandainya udah nggak ada lagi, teman-teman ada air, baru boleh tayamum atau dalam keadaan sakit ya. Ustazah, ya, akikah lewat jasa penyediaan akikah nggak masalah, itu kan cuman uslub, itu cuman cara saja ya. Ustazah, soal sedekah subuh lalu diberikan kue untuk ibu-ibu pengajian, itu nggak masalah ya. Oke, betul sekali Mbak Rarafiu ya. Ustazah, mau bayar sholat subuh apa harus di waktu subuh? Ya, kalau ingat jumlahnya di waktu sholatnya, nggak apa-apa. Selagi masih ada waktu sholatnya, belum termasuk wilayah haram. Wilayah haram itu terjadi kalau udah habis waktu sholatnya, baru ada keharaman ya. Ustazah, kalau sakit kuat-kuat, lemas, lalu kemudian tidak bisa wudhu, mau tayamum boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, pernah dengar wudhu wanita harus mengeluarkan aurat? Enggak juga. Ustazah, kalau semua sholat itu pakai iftitah atau langsung Al-Fatihah? Semua jenis sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu teman-teman nggak wajib pakai iftitah. Nah, teman-teman langsung Al-Fatihah aja udah nggak apa-apa. Hanya saja kalau teman-teman mau iftitah itu bagus, karena iftitah itu hukumnya sunnah ya. Ustazah, habis kecelakaan wajah luka-luka, boleh tayamum nggak? Boleh dong. Ustazah, oke, aman ya. Kalau puasa tirakat, wallahu a'lam bishawab, puasa tirakat aku nggak nganjurkan ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sholat tahajud jam 8, rokaatnya digabung sama sholat taubat, hajat apa tahajud? Boleh langsung 8 rokaat, berarti 22 untuk tahajud, atau boleh kombinasi 2 rokaat tahajud, 2 rokaat sholat hajat, 2 rokaat sholat taubat, nggak masalah ya. Ustazah, habis kecelakaan wajah luka-luka, boleh tayamum, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dipakai arisan boleh nggak? Nggak boleh. Yang namanya sedekah harus untuk orang lain, nggak bisa kita pakai sendiri ya. Ustazah, kalau ada sholat syuruk, kalau habis syuruk zikirnya gimana? Bebas aja ya. Ustazah, oke, apakah pahala bersuami itu lebih besar daripada pahala menjanda? Bisa iya, bisa tidak. Maybe yes, maybe no. Ya, ketika rumah tangga itu sanggup Mbak pikul dengan segala macam ujiannya dan mampu bersabar, maka dia akan jadi pahala. Tapi ketika dalam rumah tangga kesabaran kita cuman setipis banget gitu ya, kemudian kita marah-marah, bertengkar, beradu, berantem ya, malah bisa jadi rumah tangga itu mendatangkan kepada
dosa bagi kita. Jadi tergantung ya. Sama dengan janda, ketika dalam kesendirian mereka taat bisa jadi pahala. Ketika dalam kesendirian mereka berzina bisa jadi dosa. Oke, jadi tidak apple to apple, lebih baik janda atau nikah. Oke, Padiah ya. Ustazah, kalau lagi sakit lutut, kalau nggak ngelayanin suami, dosakah? Kalau suaminya ridho nggak masalah. Jadi konsepnya itu adalah si perempuan tidak boleh menolak kalau suaminya meminta. Sementara suami tidak dianjurkan untuk meminta saat istrinya siap saja ya. Oke, betul ya. Ustazah, apa hukumnya sudah pisah ranjang tapi satu rumah? Makanya di rumah jangan kebanyakan ranjang. Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Yang penting kedua-duanya ridho. Oke. Ustazah, gimana kirim Al-Fatihah untuk orang meninggal? Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan apapun yang ingin teman-teman doakan. Itu bisa. Pakai bahasa Indonesia aja boleh kok, nggak jadi masalah ya. Oke. Oke ya, Ustazah, seandainya orang yang sudah sakit koma, kalau koma maka dia tidak wajib sholat. Ya, orang yang pingsan sampai dia bangun dia tidak wajib sholat. Orang yang pikun juga tidak wajib sholat. Orang yang gila juga nggak wajib sholat. Kecuali teman-teman dalam kondisi adalah gila kali ya. Nah, boleh nggak sholat. Ustazah, bolehkah baca Al-Quran hanya didengar diri sendiri? Boleh. Tapi bagusnya kalau baca Quran itu buka matanya, buka bibirnya. Ketika kita dan bersuara ya, karena ketika kita simpan di dalam hati saja gini baca Qurannya, maka kita tidak bisa membenarkan bacaan daripada Al-Quran kita. Yang mana ha, yang mana kho, yang mana za, yang mana za, dan seterusnya ya. Ustazah, sholat sunat tahajud setelah tidur, iya, usahakan tidur dulu baru tahajud, ya, untuk mendapatkan afdolnya. Ya, tapi boleh nggak sih saya lakukan sebelum tidur? Is okay sih, cuma kurang afdol saja. Ustazah, aman ya? Oke, siap ya. Mbak Sri Wahyuni yang mana? Ustazah, doa sebentar ya. Kodo asar gimana? Fardu asar baru asar kodo. Tetapi selagi masih ada waktu asarnya dan yang boleh kodo hanya yang ingat jumlahnya. Ustazah, apa artinya tangan bertasbih? Tangan bertasbih maksudnya gimana? Coba bahasa Arabnya digabung ya biar aku tahu artinya. Digabung lagi. Ustazah, hukumnya seseorang ibu menunda-nunda memberikan hak waris kepada anak laki-lakinya. Tergantung Mbak, karena ketika orang tuanya meninggal, istri itu boleh membagi wasiat atau setelah istrinya meninggal. Anak laki-laki jangan buru-buru pengen warisan ya, coba kerja lebih banyak ya karena orang tua masih ada. Daripada orang tua nanti harus keluar dari rumah dan seterusnya, lebih baik teman-teman untuk lebih ridho aja. Anak laki-laki, walaupun dalam agama Islam laki-laki mendapatkan lebih banyak, tetapi perbanyak ikhlas. Jangan sampai ada apa-apa karena warisan ya. Nggak akan selamat kita kalau kita makan hak warisan yang bukan punya kita. Ustazah, boleh nggak sholat istikharah dilakukan setelah sholat duha? Boleh. Sholat istikharah setelah duha juga boleh ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya. Tanpa ada orang tua, sebentar, nikah siri tanpa wali tetap nggak bisa karena wali itu tetap harus ada. Ustazah, bisa nggak sholat suratnya? Ustazah, sebentar ya, pelan-pelan dulu ya. Mengganti puasa Ramadan pada saat Senin dan Kamis boleh, tapi satu niat satu amal ya. Kodo puasa di hari Senin dan Kamis boleh, tapi niat kodo aja.
Ustazah, pegang Quran saat wudhu. Ini ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat. Imam Nawawi mengatakan tidak wajib wudhu. Yang lain mengatakan wajib wudhu. Kalau mau lebih hati-hati lebih baik wudhu kecuali baca Quran di handphone ya. Ustazah, aku sholat fardu selalu kul-kul, enggak apa-apa ya. Aku sholat fardu selalu kul-kul. Oke, pengakuan diterima, enggak apa-apa mbak. Yang penting sah kok sholatnya walaupun mbak cuman kul-kul aja. Ustazah, sholat istikharah dilakukan sehari berapa kali? Berkali-kali juga boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau 40 hari meninggal boleh nggak selamatan lebih dari 41 hari? 40, 41, 42 dan seterusnya 100.000 tidak ada dalil yang mengharuskannya. Jadi boleh aja di hari ke-40, 41, 46 nggak masalah ya. Ustazah, kalau baca Quran di HP emang boleh nggak punya wudhu? Kalau sekedar baca nggak apa-apa. Dalam keadaan haid pun nggak apa-apa. Kalau sekedar membaca ya, membaca sama dengan melafalkan saja kan, nggak megang Quran kan. Contoh misalnya wanita haid, dia boleh sholawat ya, dia boleh berzikir ya, dia boleh sekedar melafazkan kalimat-kalimat Arab, nggak masalah kok, iya. Ustazah, sholat taubat harus mandi taubat dulu. Boleh iya, boleh enggak ya. Ustazah, gimana larangan waktu mihram di Mekah? Apa Mbak Emi? Larangannya adalah menikah, kemudian berhubungan badan, kemudian berdarah, kemudian membuka aurat, dan banyak lagi ya, potong kuku ya. Larangan-larangan dalam mikot dipelajari sebelum berangkat ya. Ustazah, gimana hukumnya orang yang sudah bercerai tapi masih satu rumah? Nggak boleh. Kalau dia bercerai masih satu rumah, rujuk saja. Kalau seandainya dia bercerai tapi masih satu rumah, apalagi ada anak di situ, itu seperti dia itu bersatu atap dengan yang bukan mahram. Dan kemudian dia tidak boleh untuk dekat-dekat secara berduaan. Jadi kalau saranku, kalau udah pisah satu rumah, rujuklah ya. Ustazah, gimana keluar dari rasa cemas dan khawatir berlebih? Hafal doanya ndak? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan sedih dan seterusnya ya. Ustazah, wanita nikah poliandri boleh, jangan sedih Mbak Tini nanti ya. Jadi kalau wanita ndak boleh nggak boleh teman-teman melakukan yang namanya poliandri. Nanti nggak jelas ya anaknya itu anak siapa sebenarnya ya. Gitu ya. Itu udah paham Ibrahim. Tangan bertasbih menyatukan tangan kanan dan tangan kiri, menyilangkan dengan jari-jari. Sudah paham? Ustazah, apa doa kita nanti aku cari lagi ya Pak Ibrahim ya. Ustazah, sholat syuruk boleh di rumah nggak? Sholat syuruk boleh di rumah nggak? Kalau mau dapat pahala haji dan umroh, lakukan di masjid. Tadi aku sampaikan tentang sholat syuruk tuh di video aku, mungkin nanti terbit ya teman-teman ya. Misalnya gini ya, teman-teman sengaja siap, dalam dalil dikatakan siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. Jadi dia sholat subuh 2 rakaat lalu kemudian dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Tetapi kalau teman-teman dalam kondisi di rumah dapat pahala sunnah saja, sunnah syuruk, tidak dapat pahala haji umroh ya. Gitu ya teman-teman ya. Emangnya kalau kita umroh sekamar sama suami nggak boleh berhubungan ya? Boleh setelah umroh mbak. Selesaikan dulu umrohnya tuh mbak. Mbak ihram dulu, mbak tawaf dulu, mbak sa'i dulu, mbak tahalul dulu, mbak pulang, mbak pakai gigi 4, pakai tikungan tajam pun nggak apa-apa. Tapi umrohnya yang harus saat umrohnya nggak boleh ya. Paham nggak teman-teman ya? Kalau setelah umrohnya mbak mau apapun nggak masalah. Yang penting saat umrohnya yang nggak boleh ya. Umroh tuh tahu kan? Umroh tuh kan cuma sebentar. Ihram, tawaf, sa'i, tahalul, kemudian tertib.
Udah setelah itu mau loncat jurang nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah lagi tahajud belum selesai tahu-tahu azan subuh. Lain kali jangan diulang lagi ya. Jadi selama 15 hari itu boleh berhubungan badan kecuali saat umrohnya ya. Jadi tidak 15 hari, nanti nggak mau para suami dan istri umroh ya kan. Ngapa umroh? Nggak bisa ngapa-ngapain di situ ya kan. Repot pula ya kan. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Ustazah, bayar hutang puasa harus bayar fidyah. Yang bayar fidyah itu cuman beberapa orang, ya kan? Pertama orang sakit yang tak mungkin sembuh. Yang kedua orang, iya Mbak Sofi. Yang kedua, pertama orang sakit nggak mungkin sembuh. Yang kedua adalah orang yang hamil dan menyusui. Yang ketiga orang tua yang tidak ada harapan sembuh. Nah ini dia nih ya. 3 orang ini boleh bayar fidyah. Sakit nggak mungkin sembuh, kemudian orang yang tua nggak mungkin puasa, hamil dan menyusui. Fidyah itu sekitar 1,4 kilogram beras per harinya ya. Ustazah, saya dengerin sambil nyuci baju. Iya sih, banyak sih yang sambil nyuci, sambil nyetrika, sambil jaga kedai. Oke, nggak masalah ya. Ustazah, pinjam kas masjid buat biaya anak sekolah. Jangan ya. Jangan teman-teman semuanya karena itu duit masyarakat. Kalau mau pinjam ke perorangan aja ya. Ustazah, oke. Kalau orang tua pikun harus bayar fidyah enggak? Orang pikun itu guys nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib nutup aurat, nggak wajib fidyah, ya nggak wajib teman-teman, ya nggak wajib, ya nggak wajib. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat ya pikun aja dulu ya. Ustazah, bedanya suruh dengan duha apa? Suruh itu matahari muncul belum panas. Duha itu matahari sudah muncul dan sudah mengeluarkan panas. Suruh itu 1,5 jam dari azan subuh. Kemudian duha itu 2,5 jam dari azan subuh. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau berangkat umroh pinjam duit di bank, aku nggak nyaranin walaupun bank syariah. Ya karena kenapa? Karena umroh itu juga nggak usah dipaksakan, nggak usah sampai menuai hutang ya teman-teman ya. Bank syariah menyeluruh majelis ulama boleh ya, tapi di atasnya tetap Bank Indonesia. Aku tim yang tidak menyarankan teman-teman berhutang baik untuk umroh, untuk haji. Karena umroh dan haji itu juga kalau nggak mampu juga nggak dipaksa kok teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, aman ya, oke, aman, siap ya. Ustazah, sholat suruh di rumah gimana pahalanya? Pengumuman. Nah, nggak ada guys, nggak ada pengumumanku guys ya. Mikrofonku tinggal, remote aku yang buka aurat itu tinggal dia di rumah. Nah, pengumuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu kemudian dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. Jadi dia sholat di masjid, habis orang sholat di masjid, orang lain pulang dan dia tetap di situ. Ya, dia tetap di situ, lalu kemudian dia berzikir, dia berdoa, dia mengingat kekurangan diri, dia sholawat sampai datang waktu syuruk. Ya, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Oke. Pakai jempol aja pengumumannya. Oke. Siap Mbak Gemah. Ustazah, bagaimana cara menjawab azan? Ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita jawabnya sama ya. Tetapi ketika muazzinnya bilang hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, kita jawabnya la haula wala quwata illa billah.
Kemudian yang ketiga adalah ketika azan subuh, maka dia akan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Maka kita menjawabnya sodakata wa barorta. Sodakata wa barorta, ya. Lalu kemudian ketika imam muazzinnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke, gitu ya. Ada Israel pula masuk. Oh, ada. Oke, siap ya. Ustazah, aman ya. Kapan sholat taubat dilakukan? Kapanpun siang dan malam. Gak ada masalah ya. Sodakata wa barorta. Sholat taubat itu boleh siang dan malam. Oke. Ustazah, oke. Kalau punya tetangga yang hobi dangdutan, sedangkan kita lagi zikiran, coba kasih pengertian sama dia. Mbak, kecilin sedikit ya suaranya, kayak gitu. Soalnya saya ada aktivitas, udah gitu aja. Gampang kan, terus terang daripada ngomong di belakang, lebih baik terus terang. Ngomong di belakang berdosa, kalau terus terang baik-baik nggak berdosa. Ustazah, niat sedekah boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, banyak yang nggak suka sama saya. Oke, ini teman-teman kita yang ngetik nih, yang lagi ngetik, yang profilnya lagi di pantai, yang lagi miring-miring profilnya, banyak yang nggak suka juga sama mereka. Ya, semua kita pasti ada yang nggak suka. Jadi teman-teman gak usah berada pada level memikirkan hal yang nggak penting lagi. Itu bukan level orang berilmu. Orang berilmu itu levelnya adalah fokus kepada hal-hal yang bermanfaat bagi dia. Nih, coba nih yang ketawa-ketawa nih banyak nih yang gak suka sama dia nih, iya kan? Kita tuh mau kayak gimana, tetap ada yang gak suka. Ada orang kaya, dibilang, ih sok kaya. Ada orang miskin, itulah miskin kan. Nah, makanya kerja. Ada orang cantik, sok cantik kali. Padahal emang iya ya kan. Ada yang jelek, tuh kan gak perawatan, padahal perempuan. Ada yang kaya raya, tuh kan cinta dunia. Ada yang miskin, itulah gak kerja. Ya, jadi nggak ada orang yang ya walikulli ni'matin mahsud ya. Setiap ada nikmat pasti akan ada orang yang hasad. Caranya gimana? Caranya adalah fokus kepada orang-orang yang positif. Jangan fokus kepada orang yang hasad. Jangan kasih mereka tempat di hati kita. Selebeu. Oke, aman ya. Jangan sedih pakai nangis pula ikonnya. Aman tuh, oke. Iya, jangan kasih tempat ya. Pikiran bukan untuk orang-orang yang tidak menyukai kita. Selebeu. Oke, Ustazah. Oke. Kalau niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh, nggak jadi masalah ya. Niat sholat pakai bahasa Indonesia nggak jadi problem ya. Ustazah, sholat taubat baca niatnya gimana? Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh aja, nanti salam kanan, salam kiri, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah ya. Uang dapat arisan, boleh nggak dipakai umroh? Ya boleh lah, itu kan uang mbak. Ustazah, bolehkah berhaji dengan apa nih? Kelewatan mbak, tulisannya cepat kayak rudal Iran. Ustazah, umroh dicicil setelah pulang. Kalau ada ribanya nggak boleh. Kalau nggak ada ribanya nggak apa-apa. Tapi nanti sayang loh teman-teman. Paksa-paksain pergi umroh, ngutang, cicil setelah umroh. Ya kalau ada umur. Kalau nggak ada umur maka dia menjadi tanggungan anak kita. Maka anak kita akan ditinggalkan dalam keadaan yang lemah. Ya, oke. Aman ya. Lampu nggak masalah, perkabelan nggak masalah, masih ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau di bidang kreditor, kemudian kolektor, debt kolektor, analis kredit, ya marketing kredit, itu yang nggak boleh ya. Ustazah, zikir setelah tahajud apa? Bebas aja ya. Ustazah, bolehkah berhaji dengan uang arisan? Uang arisan kan uang teman-teman. Ya bolehlah, nggak ada masalah lah. Capcus lah, berangkat lah, nggak apa-apa ya. Ustazah, apa panggil-panggil pula?
Ustazah, oke, bagaimana cara sabar dan syukur yang sesungguhnya? Wah, ini satu ceramah nih teman-teman ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, urutan sholat sunnah sebelum taubat, sholat sunnah itu bebas mbak. Taubat, hajat, tahajud, hajat, taubat bebas aja. Nggak jadi masalah. Urutannya bebas aja ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Aku mau tanya, aku punya anak laki-laki keguguran, boleh nggak? Terputus pertanyaannya. Boleh nggak apa? Ustazah, oke, bolehkah berdagang dengan cara kredit? Misalnya aku punya Tupperware, aku tawarin harga 200.000 dan aku kreditkan. Boleh, utang piutang itu boleh, asal jangan ditambah. Nanti kalau kamu telat bayar, denda ya, gitu. Atau nanti kalau kamu nggak sanggup bayar, Tupperware kamu aku tarik dan apa yang udah kamu kasih tidak aku kembalikan. Nah, itu namanya riba. Sama dengan kenapa kredit mobil itu riba, ya. Nah, pertama, dalam angsurannya ada bunganya. Yang kedua, ketika teman-teman kredit nggak sanggup bayar, maka dia akan berikan denda. Kemudian yang ketiga, kalau kita nggak sanggup bayar, mobil kita dia tarik ya, lalu kemudian nanti uang yang udah kita setor itu tidak dia kembalikan. Itu sebab dia riba ya. Ustazah, kalau sholat hajat, kalau niatnya disebutkan setelah niat disebutkan hajat, enggak. Sholat hajat tuh kayak biasa aja. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah, gitu aja. Nanti salam kanan, salam kiri, lakukan kayak sholat subuh. Baca doanya kapan? Baca doanya setelah sholat. Jadi bukan setelah niat, setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kemudian baca doa. Ya, Ustazah, oke, siap Mbak Titi. Ustazah, oke, sebentar ya. Bolehkah haji dan umroh menggunakan uang yang ditabung dulu di bank? Ya nggak apa-apa. Bank sebagai tempat nabung itu nggak masalah ya. Bank sebagai tempat nabung itu nggak jadi masalah ya. Oke, nggak masalah. Yang penting ribanya atau bunganya jangan diambil. Ustazah, durhaka nggak anak yang menolak bantu orang tua kredit bank? Tidak berdosa. Nah, ini aku ada buat video hari ini ya, yang isinya lebih kurang seperti ini. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Misalnya nih KTP kita dipinjam lah ya oleh orang untuk hutang, nggak boleh. Atau kita yang memfasilitasi, tolong dibantu itu temanku, itu nggak boleh. Berarti kita tolong menolong dalam keburukan. Ya, jadi kita hanya boleh tolong menolong dalam kebaikan. Kalau ada yang bertolong menolong dalam keburukan, maka dia tetap mendapatkan dosa yang sama. Oke, ya. Visi yuk ndak usah, nanti ndak tidur 7 tahun kalau visi sama aku ya. Nggak tidur 24 tahun, hati-hati ya. Ustazah, oke, aku umroh dibayarin saudara kandung, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, niat sholat jamaah apakah pakai kata-kata adaan? Ndak usah ya. Ustazah, ketika kita sholat taubat, sunnahnya surat apa? Bebas aja. Ustazah, bersentuhan dengan suami batal wudu nggak? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Nanti kalau suaminya bilang batal ya udah berarti dia ikut mazhab Syafi'i. So istrinya bilang tidak batal berarti dia ikut mazhab Hanafi. Ada yang bilang batal kalau muncul syahwat aja, itu namanya mazhab Maliki. Terserah teman-teman pilih yang mana. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab itu sangat biasa. Contoh, Imam Syafi'i
Syafi'i menyuruh kunut, Imam Hanafi tidak wajib kunut. So itu perbedaan pendapat aja. Oke. Ustazah, oke. Oke, perempuan sholat ke masjid. Perempuan tidak diwajibkan ke masjid dan juga tidak dilarang ke masjid. Tapi apakah perempuan tidak boleh ke masjid? Tidak juga. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Ini dalil perempuan boleh ke masjid. Oke. Ustazah, oke, niat bayar puasa, sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Oke, sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Oke. Ustazah, ziarah kubur nggak masalah, tapi dulu Rasulullah sempat melarangnya. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku melarang orang ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi ambil pakaian yang tidak terlalu mencolok, masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur, lalu masuk ke lingkungan kuburan, bersihkan kuburannya dari sampah-sampah, lalu kemudian berdoa pakai bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa kok ya. Ustazah, boleh tidak berkurban tapi belum akikah, nggak masalah. Sama dengan suka nanya, boleh nggak umroh tapi belum datang daftar haji? Ya nggak apa-apa. Rasulullah SAW Rasulullah itu malah justru umroh dulu beliau awalan, baru kemudian akhirannya beliau berhaji ya. Ustazah aman ya. Perempuan mengantarkan jenazah ke kuburan gak masalah, berlaku dalil yang tadi saya sebutkan. Ustazah, sebentar ya. Di internet ada kabar anak kandung membuang ibunya ke panti jompo. Sebenarnya bukan cuman sekarang sih, itu dari dulu ya. Aku sering ceramah-ceramah ke panti lansia lah lebih tepatnya. Itu mereka memang di sana aja gitu dengan temannya yang sudah tua-tua. Nanti ketika datang bantuan itu biasanya ada anaknya yang nunggu di tepi pagar. Dia kasih uang itu ke anaknya. Coba bayangkan mulianya hati orang tua. Dia udah ditaruh ke panti lansia, lalu kemudian ketika ada bantuan dia kasih lagi ke anaknya. Kalau kita gimana kira-kira? Oh, ndak mengerti. Udah kau masukkan aku ke situ, kau kasih pula, kau minta pula kita, ya kan? Nah, sekarang banyak. Memang betul aku menyaksikan itu ya. Ustazah, oke. Kalau lagi sholat ketawa karena anak. Nah, tertawa sampai mengeluarkan huruf dan kata, ya, kalimat, yaitu membatalkan, ya. Ustazah, oke. Ya, oke. Ustazah, bersin tidak batal ya, sampai dia tidak mengeluarkan huruf atau kalimat atau dua huruf ya dalam kalimat ya. Ustazah, oke. Ada guru mengaji, wanita menikah tidak menikah. Wanita menikah ada guru ngaji bilang wanita memilih tidak menikah bukan umat Nabi Muhammad. Anjurannya tetap menikah, tapi nikah itu ada beberapa hukum. Yang pertama adalah wajib menikah jika sudah memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga, dan kalau dia tidak menikah maka dia berzina. Nah, takut nih nggak bisa lagi nahan nafsu syahwat. Nih udah di tikungan tajam nih, wajib dia nikah. Tapi dia mapan, tapi dia bisa memenuhi kewajiban sebagai istri. Nah, dia adalah wajib nikah. Yang kedua adalah dia itu sunnah menikah. Ya, sunnah bagi dia udah mapan, bisa memenuhi kewajiban, tapi dia masih bisa menahan nafsu syahwatnya. Sunnah menikah. Yang ketiga bahkan makruh menikah. Kapan itu makruh? Saat dia sudah tidak mampu menahan nafsu syahwatnya, tapi dia juga nggak bekerja nih bagi laki-laki. Maka dia harus berpuasa dan olahraga saja. Jangan nikah dulu sampai dia bisa menafkahi. Memang saya pernah dengar ada statement yang menyatakan dari ulama juga, nikah aja dulu daripada berzina, rezeki bisa dicari. Nggak bisa.
Nggak bisa. Kerja dulu nih, baru kemudian menikah. Karena Ali bin Abi Thalib pernah meminta Fatimah, tapi Rasulullah juga menyatakan ya kamu kerja dulu baru lamar Fatimah. Oke? Nikah aja dulu, rezeki bisa dicari. Ya iya, tetapi coba teman-teman, kalau udah nikah terus nggak nafkain istri, dapat dosa. Niatnya baik malah berdosa, ya kan? Nah, kemudian yang keempat adalah mubah menikah, dan yang kelima haram menikah. Haram menikah itu kapan? Ya saat teman-teman itu punya penyakit dan seterusnya. Oke, yang penting bagi yang belum menikah jangan terjebak ke dalam zina. Udah itu ya. Bukan umat Nabi Muhammad, itu dalilnya bersifat umum. Siapa yang tidak ridho kepada sunnahku bukan bagian dari aku, ya. Ustazah, oke. Jadi jangan ya, karena ada fakta-fakta kayak gitu ya. Daripada zina nikah aja yuk deh. Oke bang. Dah setelah nikah si abang tidak melakukan kewajiban, istrinya mengamuk-ngamuk, iya kan? Nggak bisa ya. Kalau laki-laki belum bisa lagi menafkahi rasa-rasanya, puasa aja dulu Senin dan Kamis, bawa olahraga lari 70 kilo, insya Allah mereda dia ya. Ustazah, oke, saya pernah bilang kelewatan ya. Ustazah, iya 70 kilo aman itu ya, sambil cari kerja ya. Ustazah, boleh nggak wanita ziarah kubur? Nggak masalah ya. Suatu ketika Rasulullah jalan di antara kuburan, beliau melihat ada dua orang wanita yang menangis. Rasulullah tidak menyuruh dia pulang. Rasulullah capek Ustazah. Rasulullah tidak menyuruh dia pulang, tapi Rasulullah hanya bilang bersabar dan bertawakallah ya. Mati 70 km lari, pura-puranya kayak gitulah guys ya, supaya paham kan, bila perlu 200 meter ya kan. Oke. Ustazah aman ya teman-teman ya. Oke. Ustazah dulu kan haji sebentar. Dulu kan haji, apa bantu saudara yang jatuh miskin yang sangat membutuhkan? Ya jauh kemana-mana mbak, haji butuh biaya puluhan juta, bantu keluarga bisa untuk 1 juta 2 juta aja, itu nggak bisa apple to apple, nggak bisa dibandingkan ya. Sama dengan teman-teman suka nanya gini, aku umroh atau bangun rumah ya? Ya jauh kemana-mana, mah umroh cuma 30 juta, bangun rumah bisa 100-an juta, bisa 100 juta. Jadi jangan apple to apple-nya hal yang seperti itu. Kecuali teman-teman apple to apple-nya Ustazah daftar umroh dulu atau haji dulu, itu baru cocok ya kan. Nah itu baru cocok gitu ya kan. Nah itu baru cocok ya, udah umroh dulu juga nggak apa-apa ya kan. Nah oke. Ustazah, oke, umroh dipinjamin saudara kandung uang, nggak apa-apa ya, nanti segera diganti ya. Ustazah, oke, aman ya, pegel. Kalau sholat batal apa harus wudhu lagi? Batalnya karena apa dulu ya teman-teman ya. Kalau batalnya itu karena keluarnya batu sampai keluar pipis, atau teman-teman bersin sampai keluar cairan, ya batal, ambil wudhu lagi, celananya dibuka, nggak dipakai lagi. Oke, kalau batuk, pilek, flu sama aja ya. Kemudian bersin ya, menggendong anak di dalam sholat ya, itu tidak membatalkan selagi tidak berlebihan dan tidak mengeluarkan suara ya. Oke, nah Ustazah, oke, kalau aman ya, yang tak terbaca aku minta maaf, nanti teman-teman mungkin kemungkinan terfilter ya, coba diganti kata-katanya ya. Kalau sedekah subuh jam 5.30 I think masih bisa sih, karena sedekah subuh itu dikerjakan atau dilakukan setelah dari azan subuh sampai habis waktu subuh kan, dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya teman-teman ya. Nah jadi kalau teman-teman melakukan itu, maka itu termasuk sedekah di jam selagi masih ada waktu subuhnya ya. Oke, ntar ya. Oke, Ustazah, nabung emas di pegadaian, Nah instrumennya ini adalah
instrumennya ini adalah harus kita lihat dulu. Ketika dia ada ribanya maka dia tidak bisa ya. Kalau dia tidak ada ribanya nggak jadi masalah ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, udah. Kita lanjut ya. Oke. Siap. Ustazah sholat jenazah. Wah, aku juga belum buat loh videonya teman-teman. Belum buat videonya dan nanti aku buat ya. Muntah najis, bayi najis enggak? Ini pembahasannya detail. Ketika dia belum minum ASI, sebagian belum makan nasi, sebagian mengatakan tidak masalah. Tapi kalau dia sudah makan dan kemudian sudah dicerna dalam perutnya, sebagian mengatakan najis. Ada baiknya teman-teman tinggal bersihkan. Toh juga bukan najis yang sangat besar, bersihkan pakai air putih, bersihkan sampai hilang bau dan warnanya. Ya, oke. Ustazah, apa hukumnya berangkat umroh? Ongkosnya kita jual, emas kita sendiri, nggak jadi masalah. Ustazah, oke, siap ya. Hukum suami berselingkuh. Sejauh ini sih aku lihat suami berselingkuh itu hukumnya berdosa. Nanti kalau ada perubahan aku info. Enggak ya. Selingkuh itu tetap dosa ya teman-teman ya. Selingkuh itu tetap dosa ya. Itu namanya jinsiah ya. Ustazah, apa hukumnya suami selingkuh? Dosa ya. Oke. Ustazah, oke, saya guru ngaji. Apakah pahalanya sama dengan tolabul ilmu ke masjid? Sama. Mereka menuntut ilmu dengan kita itu sama dengan menuntut ilmu di masjid ya. Ustazah, dengerin ustazah di online dapat pahala. Ini termasuk tazkiroh ya. Ini termasuk menuntut ilmu. Pahala-pahala mengingat Allah Azza wa Jalla ya. Ustazah, apakah sholat hajat dilakukan tiap hari atau saat ada hajat saja? Boleh dilakukan tiap hari supaya kita itu dapat melakukan hajat-hajat yang kita inginkan ya, teman-teman ya. Oke, aman ya. Ustazah, bangun jam 8 pagi bisa melakukan sholat subuh, harus dikerjakan walaupun lalai dan berdosa. Alladzina hum an sholatihim sahun ya. Maka orang-orang itu adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Oke. Ngelek, apakah aman? Aman ya sinyalnya ya. Ustazah, kalau suami marah bilang udah kita masing-masing aja. Ya, itu termasuk ke dalam talak, namanya talak kinayah. Talak itu ada dua. Yang pertama talak biasa, yang kedua talak kinayah, yang kedua adalah talak sorry. Talak sorry itu adalah talak yang jelas. Ku talak kau, ku ceraikan kau. Sementara talak kinayah itu adalah talak yang tidak jelas ya. Ku antarkan kau ke rumah orang tuamu, aku nggak mau lagi denganmu dan seterusnya ya. Oke. Yang sabar ya, Mbak nggak tahu nih. Ustazah, oke, sholat hajat dikerjakan setiap hari boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Diusir dari rumah oleh suami itu termasuk talak kinayah. Ya, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu, aku nggak mau lagi sama kamu ya. Itu termasuk talak. Ustazah, lututku sembuh minum madu rambutan. Masya Allah ya, rambutan ya. Oke, nanti diminum ya. Oke, madunya diminum. Oke, gitu ya. Ustazah, saya ngelihat live sambil menyetrika, nggak masalah. Ustazah, boleh nggak saya itu? Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Anak yang meninggal masih bayi, apakah wajib kurban? Kurban nggak wajib ya Mbak? Oke, Ustazah, sholat tahajud. Loh, tadi bukannya bilangnya Mas Adit Mbak? Tadi bukannya udah dibilang sama Mas Adit? Yes. Oke. Oke ya, Ustazah, kalau habis sholat mau sholat sunnah ba'da sebentar ya, boleh sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, kalau puasa tiba-tiba datang bulan itu gimana? Ya batalkan ya. Ustazah, aku oke ya, boleh nggak minum madu akasia beberapa jam mau minum madu, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, kalau suami ucapan kata cerai gimana hukumnya? Itu jatuh talak, tapi bisa rujuk dalam 3 bulan ya. Oke. Oke, gitu ya. Ntar ya.
Oke, Ustazah, iya, bolehkah traveling? Oke, bentar ya, bentar ya. Kalau sedekah subuh boleh nggak kalau orangnya sudah ke orang yang sudah meninggal, boleh ya. Sedekah subuh ke orang yang sudah meninggal itu nggak jadi problem. Jadi gini, ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya. Jadi itu bisa ya, teman-teman melakukan sedekah dalam kondisi seperti itu ya. Ustazah, kalau gusi berdarah itu nggak masalah. Darah itu sebenarnya najis ya, teman-teman ya. Darah itu sebenarnya najis. Tapi kalau darah itu terjadi pada waktu di mana teman-teman dalam kondisi di waktu sakitnya itu tidak masalah. Contoh, misalnya nih, aku ada darah di sini. Terus kemudian